Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan modul P5 saya, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Di mana tema gaya hidup berkelanjutan dengan titik berat pengelolaan sampah plastik jajanan yang saya pilih ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah, serta mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dan kreatif. Proyek ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang kreatif dan peka terhadap pengelolaan sampah plastik jajanan. Adapun dimensinya ada dua. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak kepada alam, subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Di akhir fase kita mengharapkan siswa dapat mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat perbuatan tidak ramah lingkungan dalam lingkup kecil maupun besar. Untuk elemen yang kedua, untuk dimensi yang kedua yaitu kreatif, yakni menghasilkan gagasan, karya dan tindakan orisinal. Di akhir fase kita mengharapkan siswa mampu mengembangkan gagasan yang ia miliki untuk membuat kombinasi hal yang baru dan imajinatif untuk mengekspresikan pikiran atau perasaannya. Adapun nilai PPRA-nya yaitu berkeadaban atau ta'adub, dinamis dan inovatif. Adapun proyek kelima yang akan dilaksanakan siswa dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini adalah membuat kolase dari sampah plastik jajanan, seperti pada gambar berikut. Kemudian alur dan aktivitasnya meliputi pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut. Di tahap pengenalan, kita menyampaikan kepada siswa apa itu definisi gaya hidup berkelanjutan, yakni melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Kemudian kita menyampaikan tujuan dari gaya hidup berkelanjutan, yakni untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian kita juga menyampaikan konsep penerapan gaya hidup berkelanjutan, seperti siswa membawa bekal sendiri dari rumah untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Kemudian di tahap kontekstualisasi, kita mengajak siswa mengidentifikasi masalah sampah jajanan di lingkungan sekitar, seperti sampah plastik dan kemasan sekali pakai. Kemudian mendiskusikan jenis-jenis sampah, seperti sampah organik, anorganik, sampah beracun berbahaya. Kemudian konsep daur ulang pengelolaan sampah. Kemudian di tahap aksi, kita membagi siswa ke beberapa kelompok kecil. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama bungkus jajanan, gunting, lempoks, kertas karton, kardus. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menggunting bungkus jajanan dengan bentuk kecil-kecil. Setelah itu ditempelkan ke LKPD yang telah disediakan. Kemudian memberi hiasan lain untuk memperindah karya. Berikut LKPD-nya berupa gambar presiden. Kemudian refleksinya kita menanyakan kepada siswa, apakah Ananda mengalami kesulitan dalam mengumpulkan sampah ataupun dalam teknik menempel. Kemudian ditindaklanjut mengadakan kampanye tentang pengelolaan sampah di sekolah dan lingkungan sekitar untuk meningkatkan kesadaran lebih lanjut, merencanakan proyek kolase sampah berkelanjutan lainnya untuk memperluas dampak positif di komunitas sekitar. Di akhir pembelajaran, kita menyampaikan kesimpulan bahwa untuk mencapai gaya hidup berkelanjutan, kita perlu melakukan perubahan dalam cara mengonsumsi dan mengelola sampah, dan fokus utama pada pengurangan sampah plastik demi melindungi bumi dan masa depan generasi yang akan datang, khususnya menjaga kebersihan dan kenyamanan di penelitian tindakan kelas. Saya mengambil judul Penerapan Model Problem-Based Learning atau PBL dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Asmaul Husna fase C kelas 5 Kordopa di SDIT Al-Munawar Panyabungan. Adapun latar belakang masalahnya, yakni berdasarkan hasil observasi di SDIT Al-Munawar Panyabungan ditemukan bahwa pada pembelajaran materi Asmaul Husna fase C kelas 5 hasil belajar peserta didik masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata ulangan harian yang masih di bawah KKTP. Sebanyak 60% peserta didik belum mencapai KKTP. Rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi Asmaul Husna ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat. Selama ini guru cenderung menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu yang berpusat pada guru atau teacher center.
Hal ini menyebabkan peserta didik menjadi pasif dan kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun pembatasan masalahnya, yakni peneliti berfokus pada peserta didik kelas 5 fase C di SDIT Al-Munawar. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan model PBL dalam pembelajaran Asmaul Husna di kelas 5 Cordova di SDIT Al-Munawar. Yang kedua, bagaimana model PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna melalui penerapan PBL. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan model PBL pada materi Asmaul Husna dengan hasil belajar siswa. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama, secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan teori pembelajaran sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Secara praktis, manfaatnya bagi guru sebagai panduan dalam mengimplementasikan PBL bagi peserta didik agar mampu untuk membantu pemahaman peserta didik dalam memahami materi Asmaul Husna secara mendalam. Bagi sekolah, sebagai pendukung untuk peningkatan mutu pendidikan. Metodologi penelitiannya, jenis penelitiannya adalah PTK dengan model kemis, terdiri dari 4 tahapan, yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun variabel penelitiannya, yakni variabel bebas, yaitu penerapan model PBL, dan variabel terikat, yaitu hasil belajar peserta didik pada materi Asmaul Husna. Subjek penelitiannya peserta didik fase C kelas 5 Korupa di SDIT Al-Munawar. Jenis sumber dan teknik pengumpulan data, datanya yaitu yang pertama data kualitatif, yakni data yang berkaitan dengan sikap dan perilaku siswa saat proses KBM yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Data kuantitatif berkaitan dengan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna yang dikumpulkan melalui kuesioner dan penilaian. Sumber datanya ada primer dan sekunder. Yang primer itu berupa observasi, wawancara, angket. Untuk data sekundernya berupa dokumen dan referensi. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, angket, dan refleksi. Teknik analisis pengujiannya ada 2 siklus, yakni diawali dengan adanya masalah, kemudian perencanaan, setelah itu pelaksanaan, baru pengamatan atau penilaian, kemudian refleksi. Begitupun dengan siklus kedua, Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu Aminah. Baik, Ibu, sekarang kita tanya jawab sedikit. Iya, Bu. Tadi kita mulai dari P5 dulu ya. Nah, tadi di Iya, P5 Bu. saya lihat Ibu ada dua kegiatan. Kegiatan pertama mengumpulkan sampah, yang kedua membuat kolase. Ya, yang akan Ibu Iya. lakukan di nanti itu yang mana ya? Dua-duanya dilakukan atau salah satu? Membuat kolase, Bu. Cuman kan kita kumpulkan dulu sampahnya gitu. Kita cari gitu, Bu. Oke, berarti di Sebagai alat kegiatan bahannya aja, Bu. Oke, berarti di kegiatan Ibu tidak ada kegiatan mengumpulkan sampah, hanya kegiatan membuat kolase, tapi dari bahan sampah yang sudah dikumpulkan Iya, Bu. sendiri oleh siswa. Iya, betul, Bu. Oke, berarti eh, apa ya? Nah, di apa namanya itu? Di jadi yang tadi dibahas terkait kegiatan mengumpulkan sampah itu hanya bagian dari kegiatan atau gimana? Bahagian dari kegiatan kayak penyampaian materi awal gitu, Bu. Oke, materi berarti ya, bukan siswa Iya, disuruh untuk mengumpulkan sampah ya. iya, Bu. Oke, baik. Nah, jadi dari tadi yang sudah Ibu bahas, apa alasan Ibu memilih tema proyek tersebut? Dari sekian banyak tema proyek yang ada, apa alasan Ibu memilih tema proyek itu? Mengingat Bu di sekolah kita, meskipun kita sudah menyediakan tong sampah yang banyak gitu kan Bu, ada per kelas, ada di kantin gitu, ada di lapangan. Namun masih tetap aja ada ananda yang buang sampah sembarangan gitu. Jadi kita mau mengajak siswa memanfaatkan sampah tersebut gitu Bu. Kita ingin menyampaikan kepada siswa bahwa ada loh manfaat sampah jajanan mereka gitu Bu. Oke, baik. Di akhir fase, apa yang diharapkan dari elemen dan dimensi yang sudah Ibu pilih? Kita mengharapkan siswa itu bisa menjaga lingkungan Bu. Sesuai dengan syariat Islam kan, an-nazafatu minal iman. Kemudian kita mengharapkan siswa itu bisa melaksanakan perilaku yang ramah lingkungan, Bu.
tidak buang sampah sembarangan gitu kan. Kita ingin Ananda itu mampu mengetahui bahwa ada efek atau dampak negatif akibat buang sampah sembarangan gitu. Khususnya terhadap ekosistem atau lingkungan sekolah kita gitu, Bu. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita menuju PTK. Boleh buka judul Ibu tadi? Apa judulnya? Eh, Penerapan model PBL, Bu. Penerapan model PBL dalam meningkatkan hasil belajar. Oke. Rumusannya tadi apa ya? Rumusannya tadi, Bu, Rumusannya tadi, bagaimana. Sorry, Bu. Bagaimana penerapan model PBL dalam pembelajaran Asmaul Husna di kelas 5, Bu? nah, dari dua rumusan ini, bagaimana penerapan model PBL dalam pembelajaran dan bagaimana model PBL dapat meningkatkan, itu Ibu akan menjawabnya bagaimana? Bagaimana Ibu akan menjawab dua rumusan masalah ini? Kalau yang pertama, bagaimana penerapan model PBL dalam pembelajaran? Maksudnya, Bu, Mm-mm. apakah efektif gitu, Bu, menggunakan model PBL dalam pembelajaran materi Asmaul Husna? Yang kedua itu, apakah hasil peserta meningkat atau malah seperti biasa menurun atau tetap begitu saja, Bu? Oke. Untuk menjawab kedua rumusan masalah ini, Ibu akan pakai instrumen apa? Bisa melalui observasi, wawancara, Bu, angket Angket untuk di mana itu angket? untuk siswa, Bu. Bukan, maksudnya untuk rumusan masalah yang mana yang pakai angket? Oh, yang nomor satu, Bu. Angket apa yang akan Ibu pakai? eh Angket yang berupa eh, pertanyaan kepada siswa, Bu, Terkait terkait penerapan PBL. Eh, apakah mereka tertarik dengan model PBL yang dipakai guru, Bu? itu angket apa namanya kalau ada model angket seperti itu? Nah, jadi rumusan masalahnya sebenarnya dari rumusan masalah nomor satu itu sudah menjawab rumusan masalah nomor dua. Oh, ya, Bu. Bagaimana penerapan model? Nah, untuk menjawab penerapan model, Ibu tadi mau lihat efektif. Itu sebenarnya udah agak apa ya, agak berbeda maknanya. Tapi untuk menjawab nomor satu, Ibu bisa menjawab dengan guru mengajar dengan baik, berarti pakai lembar observasi. Siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran, ada lembar observasi siswa. Lalu hasil belajarnya baik atau tuntas. Nah, itu sudah terjawab di nomor satu untuk pertanyaan nomor dua. Karenanya kemarin saya arahkan rumusan masalahnya dibuat tiga buah, yaitu satu, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran atau bagaimana aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan PBL. Yang kedua, bagaimana aktivitas siswa selama guru mengajar pakai PBL. Dan yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa. Bagaimana ketuntasan hasil belajar siswa. Nah, tiga poin itu sudah untuk menjawab rumusan masalah nomor satu. Jadi rumusan masalah Ba- nomor satu bisa dipecah jadi tiga. Sehingga ibu hanya perlu untuk rumusan masalah yang melihat aktivitas guru, ibu hanya perlu lembar observasi. Aktivitas siswa, ibu juga perlu lembar observasi. Dan hasil belajar siswa, ibu perlu lembar tes. Tes apa? Baik, Bu. Tergantung ibu. Tes boleh tes lisan, tulisan. Kalau tulisan pun boleh esai atau boleh pilihan ganda. Gitu ya Ibu, mohon diperbaiki untuk tahapan pembelajaran untuk PPL Ibu berakhir untuk PPL apa? Untuk PTK Ibu nanti di PPL. Baik, Bu. Nah, Baik, itu Bu. Ibu akan jawab tiga rumusan masalah itu di bab empatnya. Baik, Bu. Oke. Tadi Ibu ada bilang sebut apa? Ada nyebut kemis ya, model kemis. Boleh tahu seperti apa model kemis itu? Ada 4 tahapan, Bu, dari Apa perencanaan. tahapan? Oke, apa aja? Perencanaan, Bu. Lalu, Tindakan, observasi, baru refleksi, Bu. oke, perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Itu hitungannya satu,
satu siklus. Satu siklus, Bu. Tapi kalau ibu tidak tuntas dan harus lanjut ke siklus kedua, maka di siklus kedua apa yang harus dilakukan? Siklus kedua. Ayo. Satu siklus isinya 4 kegiatan. Berarti kalau tidak tuntas, lanjut ke siklus kedua. Siklus kedua isinya, ayo buka skemanya. Mana skema? Tadi ada skema kan di bab tiganya. Iya, Bu. Nah, dipahami itu. Nah, itu dia skemanya. Siklus satu isinya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Siklus dua isinya apa, Ibu? Coba dibaca. Diawali dengan perencanaan juga, Bu. Nah, artinya satu siklus itu isinya yang 4 tahapan itu. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Kalau tidak tuntas siklus satu, maka lanjut siklus kedua. Isinya sama. Iya, Bu. Iya, Bu. Begitu. Apa yang direncanakan? Nah, perencanaan untuk membuat bagaimana supaya tuntas. Iya, Bu. Begitu. Oke ya Ibu, silahkan dipahami dengan baik sehingga nanti saat bab 4 Ibu bisa bercerita dengan baik terkait apa yang sudah Ibu buat di bab 3 ini. Baik, Bu. Oke, kita cukupkan. Ibu udah buat Quran? Silahkan ngaji. Sudah, Bu. Oke, bebas aja Surah. surahnya. Oh, iya, Bu. Nggak usah surah pendek tapi surah Al-Isra boleh, Ibrahim, Muhammad, apa aja boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Oke Ibu, cukup. صدق الله العظيم. Oke, Ibu boleh nulis satu ayat dari surah tersebut? Ya, Bu. Ayat yang agak panjang dikit ya. Ini boleh melihat mushaf atau gimana, Bu? Boleh, boleh, boleh. Mau dilihat bagaimana tulisan Ibu aja. Sudah, Bu. Oke, tunjukin. Ini, Bu. Oh ya, baik. Oke Ibu, silahkan ditutup. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya kepada Ibu dosen atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.